Kalau aku tuh dulu cita-citanya tuh malah sederhana banget ya. Aku pengen jadi komentator bola gitu loh, di radio gitu. Oh gitu ya, yang kayak di Kayak karena langsung gol gitu ya. Halo semuanya, selamat datang di Kisah Puan. Hari ini saya, Clara Ruel, saya murid kelas 3 SMP di Sanggar Anak Alam. Selaku host di podcast kali ini, akan ngobrol bareng bersama Ibu Sri Wahyuningsih. Halo Bu Waya. Halo. Hari ini kita akan ngobrol bareng sambil menyambut Hari Kartini di bulan Kartini ini. Jadi hari ini subtema yang akan Ruel bicarakan adalah tentang cita-cita gitu. Jadi kisah Puan sendiri itu pengen duduk dan ngobrol bareng sosok-sosok yang inspiratif dan inovatif kayak Kartini. Hari ini kita ada Bu Wahya. Mungkin sebelum itu Bu Wahya bisa cerita dulu tentang dirinya Bu Wahya ke teman-teman dulu nih. Siapa ya? Mungkin dari Bu Wahya itu lahir di tahun berapa, habis itu mungkin apa saja yang sudah Bu Wahya lakukan, misalnya mendirikan sekolah ini salah gitu. Sobat Puan, nama saya Sri Wahyuningsih. Saya biasa dipanggil Wahya. Saya lahir di Klaten 19 Desember 1961. Saya pendiri Sanggar Anak Alam. Jadi tahun 1988 saya mendirikan Salam di Banjarnegara. Kemudian tahun 2000 kami membuka di Jogja, tepatnya di Nitiprayan, Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul. Sampai hari ini. Oke, jadi Sanggar Anak Alam itu ya tadi sekolah saya itu pendirinya itu Bu Wahya. Jadi untuk tema menyambut Hari Kartini ini di bulan Kartini ini, karena subtemanya adalah cita-cita, maka dari itu aku pengen nanya nih ke Bu Wahya. Kalau kita kembali ke masa kecilnya Bu Wahya, masa remaja Bu Wahya, dulu apa sih yang jadi cita-citanya Bu Wahya? Kalau aku tuh dulu cita-citanya tuh malah sederhana banget ya. Aku pengen jadi komentator bola gitu loh, di radio gitu. Oh gitu ya, yang kayak kayak karena langsung gol gitu ya. Ya waktu itu kan kalau di radio tuh seru banget gitu ya. Sandiwara radio yang kayak gitu-gitu. Nah, saya suka itu. Jadi suka kadang-kadang kita ngomong sambil ngaca gitu ya. Nah, tapi sebetulnya di alam bawah sadar saya gitu ya. Saya itu selalu di mana-mana itu ngumpulkan teman-teman, ngumpulkan bahkan teman-teman sebaya gitu ya. Kayak bikin sekolah-sekolahan kayak gitu tuh ternyata kalau saya lihat kilas balik gitu ya, itu dari kecil saya udah punya kecenderungan itu gitu loh. Kadang-kadang misalnya apa ya, ngajakin teman-teman bikin tarian, terus apa ya, ya belajar bahkan dulu pakai daun pisang, pakai lidi gitu ya. Kita nulis-nulis di daun pisang kayak gitu. Nah, itu tuh sudah saya lakukan sejak kecil gitu. Kemudian saya juga waktu sekolah, waktu itu saya sudah jadi guru sekolah minggu. Terus ya saya SMP tuh saya udah mulai ngajar jadi guru sekolah minggu gitu ya. Nah, jadi itu di alam bawah sadar saya gitu. Dan bahkan saya di mana-mana itu selalu punya kelompok anak-anak gitu loh. Entah itu kelompok belajar, kelompok apa gitu, saya selalu punya itu gitu. Jadi kalau aku lihat dari Bu Wahya itu, dari cerita Bu Wahya tadi tuh udah punya sifat kepemimpinan dan juga kayak inisiator gitu loh. Jadi dia yang ngerangkul teman-teman, ngajak teman-teman untuk ayo kita bikin kegiatan ini yuk, ayo kita bantu ini yuk. Terus itu yang aku lihat dari cerita Bu Wahya tadi gitu kan. Terus Bu Wahya tadi lahirnya tahun 61 ya, 1961. Terus berarti itu 57 tahun setelah Kartini meninggal. Kalau menurut Bu Wahya di masa itu sulit nggak sih sebagai perempuan yang punya mimpi yang walaupun dari awalnya itu sederhana, tadi jadi komentator bola, tapi kan masih berkembang terus berjalannya waktu. Apakah ada kesulitan ya di masa-masa yang Bu Wahya itu?
kebetulan enggak sih. Jadi kami di rumah itu juga kebetulan sebagian besar perempuan ya. Saya itu 8 bersaudara, itu 6 diantaranya perempuan. Dan juga di keluarga kami itu nggak ada pembedaan gitu ya antara laki dan perempuan kayak gitu. Dan di sekolah kami juga seperti itu gitu. Jadi saya selalu di dalam lingkungan yang mendukung gitu ya. Bahkan saya itu kalau berteman itu mungkin juga lebih banyak cowoknya gitu kalau yang di organisasi-organisasi gitu ya. Di OSIS, kemudian di kelompok dulu olahraga kayak gitu-gitu, memang apa ya, sebagian besar teman-teman saya cowok gitu ya, tapi ya nggak masalah gitu. Dan juga tahun-tahun 80-an itu masih jarang aktivis perempuan ya. Saya pernah waktu itu diutus ke Ambon gitu ya, itu baru nyadar tuh ketika sudah di forum pertemuan gitu ya, itu ada 60 orang, 60 peserta, ternyata perempuannya cuma 4. Dan saya satu-satunya yang dari Jawa gitu ya, yang lain itu dari mereka sendiri dari Ambon gitu ya. Nah, pas pembagian kelompok gitu 15-15, nah ternyata saya perempuan sendiri gitu ya. Dan itu udah biasa gitu, nggak masalah sih. Tapi kalau semakin kesini itu udah banyak gitu ya aktivis-aktivis perempuan gitu. Dan bahkan waktu saya tinggal di sini itu saya jadi ketua RT, itu juga ketua RT pertama perempuan itu saya gitu. Nah, kalau dari situ tuh kira-kira apa sih yang jadi tantangan buaya tuh sebagai, karena kan kalau kebanyakan apa ya pandangan masyarakat itu ketua itu tuh harus kayak laki-laki karena sebagai pemimpin yang gagah atau mungkin dianggap lebih bisa bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, kalau buaya sendiri apa yang jadi tantangan pada saat menjadi RT gitu? Ya karena memang mau nggak mau ya kita mesti mengakui bahwa di negara kita ini masih sangat paternalistis gitu ya. Nah, jadi juga ada sebagian orang yang nyinyir juga gitu ya. Misalnya ada yang kalau pas pertemuan, emang udah nggak ada laki-laki gitu ya, masa perempuan jadi pemimpin gitu. Tapi juga banyak yang mendukung juga gitu. Apa salahnya gitu loh, laki dan perempuan gitu. Nah, jadi tergantung sih. Saya dulu juga pernah waktu di desa itu banyak yang protes ya, apalagi waktu itu di kalangan Muslim gitu ya, yang belum lazim perempuan itu jadi pemimpin gitu. Padahal sebetulnya sekarang ini udah nggak masalah sebetulnya gitu ya. Tapi aku mengalami yang tekanan-tekanan kayak gitu. Tapi ya karena saya udah paham gitu ya, karena sebetulnya tantangan itu nggak mendasar gitu ya. Kalau dibandingkan zamannya Kartini dulu gitu ya, udah sangat jauh banget gitu kan. Nah, jadi ya nggak masalah gitu. Lama-lama juga kalau kita bisa mengedukasi, kemudian kita mempengaruhi, akhirnya mereka bisa menerima juga gitu. Jadi dari kisahnya buaya tuh kita bisa lihat juga bagaimana peran penting orang tua dalam kehidupan anak-anaknya ya, terutama dalam anak-anak tersebut juga memikirkan masa depan dan cita-citanya mereka juga. Nah, mungkin aku pengen nanya nih, kalau sekarang ya menurut Ruel tuh banyak anak-anak yang bingung dengan cita-citanya dan malah kayak terbawa arus dengan media sosial, teknologi. Jadi mengikuti yang bukan jadi jati dirinya dia gitu loh. Mungkin kalau buaya sendiri dengan diri buaya sendiri itu nilai apa yang buaya pegang yang mungkin memiliki persamaan dengan Kartini yang semangat banget untuk peduli dengan orang lain, peduli dengan diri sendiri dan lain sebagainya gitu. Ya sebetulnya yang jadi tonggak utama itu keluarga ya. Jadi kebetulan di keluarga kami gitu ya, itu hal-hal apa saja itu selalu didiskusikan gitu ya. Itu sejak kecil gitu. Jadi saya merasakan bahwa apa yang menjadi komitmen di keluarga kami, dan sebetulnya kalau keluarga itu pasti punya cita-cita gitu ya. Kepingin apa sih gitu ya. Nah, itu dari bapak saya, dari simbah saya itu selalu menanamkan bagaimana sih kalau kamu tuh jadi orang itu punya manfaat bagi orang lain. Nah, itu tuh kuat sekali gitu loh.
Nah, sehingga kami tuh benar-benar dilatih gitu ya. Kami dilatih dan simbah saya, bapak itu selalu mengatakan bahwa jadi wong ki sing temen gitu. Nah, temen tuh artinya yang apa ya, jujur, sungguh-sungguh gitu ya. Dan kami harus mempunyai keterampilan-keterampilan dasar gitu. Minimal itu bisa menolong diri kita sendiri gitu ya. Misalnya pekerjaan rumah gitu ya. Nah, sekalipun ya waktu saya kecil sih di rumah banyak orang yang asisten rumah tangga tuh banyak gitu ya. Hampir kami tuh masing-masing anak punya pengasuh gitu ya. Nah, tapi bapak saya selalu menanamkan bahwa dia itu hanya membantu kamu. Yang utama itu kamu gitu loh. Nah, jadi kami tetap harus bisa menyiapkan segala sesuatu itu sendiri gitu loh. Mandiri ya. Mandiri gitu. Nah, ini yang pengasuh-pengasuh ini menolong sifatnya gitu. Sifatnya hanya ya mengamati kami, membantu yang kalau kami nggak bisa gitu ya. Nah, jadi sejak kecil kami itu udah terlibat hal-hal yang untuk misalnya keperluan sendiri gitu ya, misalnya kayak makan gitu ya, harus menyiapkan piring sendiri, harus apa nanti ya setelah itu juga mencuci kayak gitu ya. Masak itu juga diajari gitu loh, dilatih gitu ya. Kami juga harus bisa masak gitu, terus bersihkan kamar, bersihkan rumah. Nah, itu dilibatkan gitu. Dan juga kami tuh ada kesempatan kalau misalnya kita makan malam gitu ya, itu bareng dan itu kesempatan untuk diskusi gitu. Mesti ditanya, tadi di sekolah ngapain aja, ketemu sama siapa, apa yang sedang dibicarakan, terus ada nggak yang sakit atau yang mengalami kesusahan. Dan saya heran juga ya, kenapa ya waktu itu kami tuh nggak pernah ditanya nilaimu berapa, dapat berapa kayak gitu ya, nggak pernah gitu loh. Tadi yang lebih sering tuh ditanyakan bagaimana sih kamu seneng nggak di sekolah, temenmu siapa aja, ngapain aja kayak gitu loh. Nah, dari cerita-cerita itu kemudian jadi bahan diskusi, misalnya oh tadi ada temen yang nggak masuk karena sakit, misalnya oh ada yang nggak masuk, terus pas kita datang ke sana ternyata dia tuh nggak punya uang saku misalnya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh dikorek betul gitu loh sama keluarga kami gitu. Terus misalnya ada guru yang kesulitan keuangan, itu pun kami sampai tahu gitu ya. Terus karena kami waktu itu SD tuh nabung gitu loh, nabung. Terus kami selalu menanyakan sama gurunya, aku dapat berapa, terus kan kalau kamu mau ngambil, terus dia bilang tak pinjem ya, dipinjem dulu kayak gitu. Nah, itu saya ceritakan sama orang tua saya, misalnya loh, kenapa sampai pinjem, terus seperti apa keluarganya. Nah, kayak gitu-gitu tuh akhirnya jadi bahan diskusi gitu. Nah, terus saya juga sering diajak sama bapak itu sering sepedaan gitu. Terus bapak saya bilang, ini loh, kita ini hidup di tanah yang subur, yang kaya gitu ya. Tapi kenapa gitu masih banyak juga masyarakat yang miskin gitu. Nanti lihat di rumah-rumah yang masih reot, yang masih ini. Terus ya kamu harus bisa menggunakan ini loh gitu. Bapakku sama kamu harus bisa berpikir apa yang bisa dilakukan. Nah, kadang juga bapak tuh ngajak diskusi. Jadi bapak saya itu kan pengagum Soekarno ya. Nah, jadi buku-bukunya Soekarno itu beliau punya gitu kan, misalnya. Jadi ada yang di bawah bendera revolusi, terus juga yang Trikora, yang ya buku-buku itu yang kemudian dibaca terus kemudian kami diskusikan gitu loh. Apa yang bisa kamu lakukan? Nah, jadi ada kebiasaan diskusi, baca buku, dan bapak itu langganan koran aja sampai 3 gitu ya. Padahal di desa gitu ya. Nah, jadi kebiasaan membaca, dan kemudian kalau koran kan kita jadi tahu berita-berita tiap hari. Misalnya, oh ada apa kayak gitu tahu. Dan itu yang selalu dibicarakan, dan akhirnya kami juga, oh iya ya ternyata banyak kehidupan yang tidak seharusnya misalnya gitu ya. Nah, ada hal-hal yang perlu ada sentuhan, perlu ada kebijakan yang bagaimana sih supaya kita bisa memakmurkan bangsa ini kayak gitu. Itu tuh jadi diskusi harian gitu ya, hampir kadang-kadang sampai debat kayak gitu. Dan zaman saya kan waktu itu di sekolah itu lagi anti-antinya Soekarno gitu kan. Nah, sementara bapak saya pengagum gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ada perdebatan di situ gitu. Terus simbah saya bilang,
udahlah semua orang untuk telo gitu loh. Saya meneng rasa telo, nggak usah jadi ngotot-ngototan gitu loh. Nah, tapi kemudian saya baru paham gitu loh, baru menyadari setelah dewasa gitu ya. Ya waktu itu kan saya SD juga ya, saya nggak paham gitu ya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Terus kenapa waktu itu juga sampai misalnya inflasi yang sampai tinggi sekali, bahkan ada centering ya, jadi pemotongan uang yang 1.000 jadi Rp1 yang kayak gitu-gitu. Nah saya bilang loh ini kan pemerintahan yang gagal, yang ini yang apa kayak gitu. Nah bapak saya ini politik gitu kan. Nah tapi saya belum paham waktu itu gitu. Nah makin dewasa saya jadi saya baru menyadari gitu loh. Ternyata ya seperti itulah politik gitu loh. Jadi kadang-kadang itu rakyat yang jadi korbannya gitu ya. Nah, itu yang akhirnya bapak saya bilang, ya apapun yang kamu bisa lakukan, ya lakukan. Tapi cita-citanya itu bagaimana sih anak-anak ini bisa bermanfaat bagi sesama. Nah, sehingga tuh kami tuh hampir semua itu apa ya punya peran di masyarakat gitu. Kakakku yang pertama itu suaminya juga jadi ketua RT gitu bertahun-tahun gitu ya. Terus kakakku juga merintis untuk kayak sekolah TK PKK terus apa-apa selalu aktif di kampung gitu ya, di daerah itu juga mau nggak mau karena pengaruh dari tadi ya orang tua ya. Jadi orang tua saya itu justru bangga bukan karena kamu kaya, kamu punya kedudukan, punya apa, tapi bagaimana sih kamu punya manfaat bagi orang lain. Jadi itu tertanam banget. Nilai yang aku tangkap persamaan buaya tuh sama-sama apa ya, keluarga tuh jadi utama ya. Jadi bagaimana kita peduli dengan keluarga dan keluarga pun berdampak apa ya, peduli untuk kita, berdampak positif untuk kita juga, dan juga bagaimana diri kita sendiri itu juga bisa berguna untuk masyarakat gitu, langsung maupun tidak langsung gitu ya. Jadi kalau tadi buaya itu yang tentang masalah yang RT juga aku bisa lihat buaya itu membuktikannya dengan mungkin aksi nyata gitu ya, bukan dengan omongan gitu. Terus kemudian juga bagaimana buaya itu selalu mengutamakan keluarga itu karena kalau dari keluarga buaya sendiri ya itu kan karena sudah apa ya, mendorong dan juga mendukung ya. Mungkin kalau kisahnya Kartini itu waktu itu bukan keluarga yang nggak mendukung, cuman karena waktu itu dengan konstruksi sosial dan keadaan politik juga mempengaruhi pada saat itu, memang keluarganya Kartini akhirnya memang tidak mengizinkan Kartini untuk misalnya waktu itu melanjutkan sekolahnya. Tapi kalau di sini dengan buaya memang apa ya, memanfaatkan dorongan dan dukungan dengan orang tua itu dengan sepenuhnya, dengan benar-benar dengan apa ya, memanfaatkan potensi yang ada gitu loh. Di situ juga buaya aku nangkepnya nilai kedua yang sama itu benar-benar punya apa ya, semangat untuk mengembangkan diri. Jadi sesuatu yang berguna untuk diri buaya sendiri juga, tetapi juga untuk masyarakat gitu ya. Jadi untuk orang lain, kemudian masa depannya orang lain juga, untuk masa depan diri juga, itu juga aku tangkep dari buaya. Nah terus aku juga ngeliat kayak ya tadi itu benang merah antara buaya dan Kartini, dan juga percikan semangat buaya dan Kartini dengan caranya masing-masing juga bisa ditangkap gitu ya teman-teman. Nah terus kan buaya di zaman sekarang kan sudah modern mungkin ya, sudah modern, sudah serba teknologi, udah beda lah sama zamannya buaya dulu. Mungkin kalau kita kembali lagi dikit, kalau di zamannya buaya dulu mungkin masihkah ada misalnya kesulitan yang dialami perempuan di luar keluarga buaya mungkin yang buaya lihat, atau mungkin juga dulu yang kita sempat cerita buaya yang salah satu alasan buaya mendirikan sekolah salam itu yang jadi permasalahannya apa sih? Mungkin kita bisa tarik dari situ. Ya sebenarnya masih banyak ya keluarga-keluarga yang tidak beruntung gitu ya. Ya sekali lagi mungkin juga karena wawasan, karena pengetahuan kayak gitu ya. Nah sebenarnya Kartini juga bisa seperti itu juga karena situasi keluarganya gitu ya, karena keluarganya sangat progresif dan kemudian juga relasinya banyak, buku bacaannya juga banyak gitu ya. Sementara banyak juga keluarga yang tidak beruntung gitu, yang tidak mengembangkan wawasan dan pengetahuannya. Nah jadi juga dulu latar belakang Salam berdiri itu karena juga masih banyaknya anak putus sekolah dan juga pernikahan dini gitu ya.
Nah, jadi bagaimanapun perempuan ya akhirnya juga yang kena, yang jadi korban ya sebagian besar masih perempuan gitu ya. Dengan pernikahan dini itu kemudian anak-anak terpaksa menjadi ibu gitu ya. Anak punya anak gitu kan. Anak Ya punya anak, betul. sebetulnya belum saatnya gitu. Nah, ini akhirnya juga ya karena itu tadi bagaimana sih memutus mata rantai ini gitu ya. Nah, saya masih membayangkan dengan pendidikan itu kita bisa memutus mata rantai kebodohan atau kemiskinan itu gitu ya. Karena bagaimana supaya anak itu punya hak untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan potensinya. Nah, sebetulnya dengan saya mendapatkan fasilitas, mendapatkan dorongan itu kan otomatis saya bisa mengembangkan potensi saya gitu ya. Nah, dengan bacaan-bacaan itu saya juga jadi mengembangkan wawasan, mengembangkan pengetahuan. Nah, kalau kita mau berperan pada orang lain, sementara kita nggak mengembangkan diri itu, apa yang akan dibagikan gitu kan? Nah, jadi kalau kita memang mau membagikan ke orang lain, tentunya kita harus punya dulu gitu ya. Nah, punyanya tuh apa? Tidak semua yang kita bagikan kan berupa harta gitu ya. Jadi juga pengetahuan. Dan kenapa saya juga waktu itu getol untuk dengan pendidikan ini bisa paling tidak memutus mata rantai itu gitu ya. Nah, sehingga salam berdiri gitu ya. Dan saya juga sekaligus mengedukasi dan saya percaya karena saya sendiri merasakan gitu ya bahwa keluarga itu penting. Makanya di salam ini kan basisnya juga keluarga gitu ya. Jadi boleh dikatakan sekolah keluarga gitu ya. Bahkan kalau sekarang jadi sekolah komunitas gitu. Nah, jadi pendidikan nggak diambil alih oleh lembaga. Nah, tapi bagaimana ini menjadi sinergi gitu ya. Nah, yang utama itu di dalam keluarga. Nah, sehingga teman-teman yang sekolah di sini itu kan yang dites bukan anaknya ya. Mungkin Ruel merasakan juga ya. Jadi yang wawancara yang apa tuh lebih banyak orang tuanya gitu. Karena kalau waktu itu aku sama mamaku, jadi berdua ya. Nah, jadi bagaimana keluarga itu punya komitmen untuk kita bersama-sama gitu ya. Jadi harus dimulai dulu dari keluarga dan kemudian kita bersama-sama di sini. Nah, itu yang karena saya melihat juga sekarang ini dengan teknologi yang begitu cepat gitu ya. Nah, itu kita nggak bisa lagi dan orang tuh nggak mungkin kita bisa, orang tua maupun sekolah tuh nggak bisa mendampingi anak 24 jam gitu ya. Nah, ibaratnya sekarang tuh dunia dalam genggaman si anak jadi itu. nggak cuma keluarga sekarang yang mempengaruhi anak. Jadi, nah itu memang kita harus kuat betul gitu ya, menanamkan karakter dan bagaimana supaya kita tidak dijajah oleh teknologi gitu loh. Tapi teknologi itu justru menolong kita gitu. Bagaimana kita bisa mengendalikan itu sebagai alat untuk membantu perkembangan kita. Jadi bukan justru kita digerus gitu ya kehidupan kita oleh teknologi itu sehingga kita menjadi ketergantungan gitu loh. Terus wah kalau misalnya lagi nggak ada HP itu kayaknya nggak bisa mikir apa-apa gelisah gitu. Kalau misalnya lagi listrik mati misalnya atau lah internetnya lagi lemot gitu aja kita udah sakau gitu ya. Nah, itu jangan sampai gitu. Nah, ini saya kira tetap karena kita makhluk sosial gitu ya. Nah, diskusi-diskusi itu perlu kita hadirkan gitu, baik itu di dalam keluarga, di ruang-ruang publik kayak gitu ya, dengan sesama, dengan teman. Nah, itu karena sesungguhnya ya kita saling belajar gitu loh dari pengalaman yang satu dengan yang lainnya kayak gitu. Jadi menurut saya tantangan kita ini semakin besar gitu ya, baik itu orang tua maupun anak-anak. Jadi bagaimana mengendalikan diri itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Oke, itu guys kata Buaya, jangan lupa, kita tuh dulu udah dijajah negara lain, jadi jangan sampai kita dijajah sama teknologi sekarang tuh. Tantangan kita tuh sekarang bukan lagi manusia tapi teknologi. Nah, mungkin ini setelah ini jadi pertanyaan terakhir untuk Buaya gitu ya. Mungkin siapa nih yang jadi sosok yang menginspirasi Buaya dari dulu mungkin untuk terus meraih cita-cita, terus semangat peduli dengan orang lain dan akhirnya mendirikan sekolah juga mungkin ada, dan mengapa orang tersebut gitu.
Ya, saya terus terang ya, saya sangat mengidolakan Romo YB Mangunwijaya gitu ya, karena saya lama bergaul dengan beliau dan istilahnya hidup bersama gitu ya. Waktu itu mendampingi masyarakat di Lembah Code gitu. Nah, Romo Mangun ini kan multi talent gitu ya. Ya, beliau juga penulis, beliau juga budayawan, beliau juga arsitek gitu ya. Nah, punya banyak kemampuan gitu dan beliau sangat mendedikasikan diri untuk kalangan bawah gitu ya, untuk masyarakat grassroots gitu. Nah, ini yang sangat menginspirasi saya gitu ya. Bagaimana itu tadi, bagaimana hidup bisa bermanfaat bagi sesama. Dan kebetulan kan di rumah saya juga ditanamkan seperti itu gitu ya. Nah, sehingga saya mendapatkan figur yang ternyata benar gitu loh apa yang ditanamkan di rumah tadi, saya menemukan gitu. Dan juga yang secara apa ya, saya nggak ketemu langsung ya, misalnya dengan Ki Hajar Dewantoro gitu ya, dengan Nyi Hajar Dewantoro, tapi saya kenal dari buku-bukunya gitu, dari pemikirannya, dan itu saya sangat mengagumi dan saya istilahnya sekarang menjadi pelaku gitu ya dari teori-teori yang dilahirkan oleh YB Mangunwijaya dan juga Ki Hajar Dewantoro, Nyi Hajar Dewantoro gitu ya, karena menempatkan keluarga ini sebagai pendidik yang utama dan yang pertama. Dan pendidikan nggak bisa dipisahkan dari itu gitu ya. Itu baik Ki Hajar, Nyi Hajar, dan juga Romo Mangun kayak gitu ya. Jadi bagaimana sih kita membangun keluarga. Bahkan waktu Romo Mangun itu ya, anak-anak yang terlantar, anak-anak gelandangan yang itu, bagaimana sih kita bisa membuat komunitas yang itu membuat semirip-miripnya keluarga gitu loh. Jadi ini sebagai hubungannya itu bukan majikan dan buruh gitu ya, misalnya anak asuh, tapi ini bagaimana kita membangun keluarga gitu. Nah ini sekali lagi bahwa keluarga itu sangat penting dalam pertumbuhan anak-anak dan bagaimana setiap anak menemukan potensinya, dia menjadi dirinya sendiri dan bagaimana mereka nantinya bisa bermanfaat bagi sesama. Gitu. Jadi kalau yang Ruel tangkap itu juga kalau kita tuh mengidolakan seseorang ataupun kita terinspirasi dari seseorang itu juga bisa kita jadikan semangat dalam perjalanan, dalam proses kita untuk kita ngejar cita-cita, meraih mimpi dan lain sebagainya gitu. Jadi carilah idolamu. Terus mungkin untuk subtema kali ini dari Ruel tentang cita-cita mungkin sampai itu aja. Jadi teman-teman semoga dari podcast ini teman-teman bisa belajar banyak hal dari Bu Wahya kali ini. Mungkin kedepannya kita akan juga masih ngobrol sama Bu Wahya, mungkin juga sama tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Tapi dari sini, dari Bu Wahya kita tangkap banyak hal dari pentingnya keluarga dalam perkembangan dan pertumbuhan anak dan juga bagaimana nilai-nilai yang kita pegang dalam kehidupan juga harus ada value untuk keluarga tapi juga ada untuk masyarakat, orang lain dan juga untuk diri sendiri. Itu 3 poin utama. Jadi itu saja dari Ruel. Apakah ada buaya yang ingin disampaikan lagi ke teman-teman mungkin? Saya kira cukup ya, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi sesama. Oke. Terima kasih. Terima kasih.